Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, pagi hari yang berbahagia ini mari kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitabun nikahi dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Azizi. Kita sekarang akan berbicara tentang dua hal, yakni al-khulu', khulu' ya. Ya, kalau nutut sesuai dengan flernya bahas suka tentang masalah al-iddah ya. Kita bahas sekarang tentang al-khulu'. Al-khulu' ta'rifu definisinya, al-khulu'u lughatan, khulu' secara bahasa ma'khudun min khala'at thawba idza azalahu. Diambil dari kata ya khala'at thawba idza azalahu, melepaskan baju jika dia meninggalkannya ya. Jadi melepaskan baju itu menanggalkan baju. Kenapa? Li'annal mar'ah, karena wanita itu adalah libasur rajul, pakaiannya laki-laki. Warrajul libasun laha, dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan. Qala Allah Ta'ala berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian kalian dan kalianlah pakaian mereka. Nah, kata khulu diambil dari sana, melepas baju ya. Jadi tatkala seseorang itu melakukan khulu, maka maknanya dia lepas bajunya, dia melepaskan suaminya ya, sebagai bajunya dilepas, ditanggalkan begitu. Wa arafahul fuqaha, sementara para ulama ahli fikih memberikan definisi ta'rif bi annahu firaqur rajuli zaujatahu, yaitu perpisahan seorang suami ya, suami memisahkan diri dari istrinya bibadalin, dengan badal, dengan pengganti ya, dengan pengganti, dengan tebusan ya, dengan tebusan ya'khudhu minha, yang diambil dari istrinya, wa yusamma fidyatan wa iftidaan, yang kemudian disebut dengan fidyah atau iftida. Jadi sang istri ini menebus dirinya agar lepas dari ikatan suami istri dari suaminya ya. Dan itu bukan talak, itu khulu namanya ya, tidak jatuh talak ya, tetapi khulu. Jadi pernikahannya dirusak begitu ya, karena talak itu datang dari siapa? Suami gitu ya. Kalau itu dari istri namanya bukan talak, namanya khulu ya, dan itu tidak terhitung, maksudnya tidak dihitung. Seandainya misalkan nanti suami ini menikahinya lagi, nikah baru gitu ya, misal gitu ya, mari khulu marono wis rada suwe titik kok menyesal akhirnya balik mana misal begitu gitu ya. Nah, maka yang pisah pertama tidak dikatakan talak ya, tapi itu khulu ya.
Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, masyru'iyatuhu di pensyariatannya, ya, pensyariatannya idza staddal khilafu baina zawjaini, jika perselisihan di antara suami istri itu semakin memanas, semakin mengeras, semakin menguat, walam yumkinit taufiqu bainahuma, dan tidak mungkin diberi taufik, disatukan di antara keduanya, wis gak ono sing gelem ngalah, ya. Suami tidak mau ngalah, istri tidak mau ngalah, wis gak ono sing gelem ngalah, karo pengen menang, ya kan gak iso ketemu wis gitu ya. Tatkala sudah seperti itu, misalkan waraghibatil mar'atu fil firaqi, lalu wanita itu berkeinginan untuk pisah, jazalaha, boleh bagi dia antafdi nafsaha, untuk menebus dirinya sendiri, min zaujiha, dari suaminya, bimalin, dengan harta, ta'widhan lahu, sebagai pengganti, ya, sebagai nama pengganti, ganti kepada suaminya, lahu, ya, anid darar, ya, dari kemaldaratan, alladzi yalhaqu bi firaqiha, yang kemudian, ya, maldarat itu nanti akan datang, apa, yang timbul dengan sebab perceraian di antara keduanya, atau maldarat yang ditimbulkan oleh perpisahan tersebut. Qala ta'ala, ta'ala berfirman, wala yahillu lakum, dan tidak halal bagi kalian, an ta'khudhu, untuk kalian mengambil, mimma ataitumuhunna, dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, syai'an, sedikit pun, illa an yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau keduanya khawatir tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, kalau kalian khawatir tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, fi maftadat bih, pada apa yang istri itu menebus dirinya dengannya, ya. Jadi apa namanya, hak istri itu ya tetap dilindungi, begitu ya. Tatkala dia memang sudah nggak cocok, merasa nggak cocok sama suaminya, merasa tertekan, merasa tersiksa, misalkan semacam itu ya, bersama dengan suaminya, sementara suaminya tidak mau dan tidak berkeinginan untuk menceraikan istrinya, ya, misalkan semacam itu, menceraikan tidak mau, berbuat baik tidak mau, misalnya gitu ya, kan ada suami seperti itu, menceraikan istrinya tidak mau, berbuat baik kepada istrinya juga tidak mau, ya, hidupnya istri kayak kan gitu ya, ya bukan digantung, ya digantung, ya napa jenenge, ini neraka koyo aneh kan gitu, misalkan gitu ya, karena sing gelem ngalah, ya, suami misalkan ya menyalah-nyalahkan istrinya terus, begitu ya, tapi dia tidak mau menceraikan, juga tidak mau berbuat baik, menceraikan ndak, menceraikan gak wani, ya, berbuat baik gak gelem, kan gak ada suami kayak begitu, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, dengan berbagai macam alasan. Sementara istri misalkan merasa terzalimi, ya, istri merasa terzalimi, ya, ya, istri sudah meminta kepada dia, ya sudahlah, kalau gak cocok sama aku pegaten, mungkin misalkan begitu ya, ceraikan aku, lalu suaminya tidak mau, begitu ya, tidak mau. Ya, dengan tidak maunya seperti itu, dia menzalimi tapi tidak mau menceraikan, zalim terus, dan itu tidak diperbolehkan, ya, dalam Islam. Maka di sini istri boleh dia minta cerai, khulu namanya, ya, namanya khulu, dengan dia bayar, ya, bayar tebusan yang mengembalikan mahar lah, misalkan semacam itu, ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dia berkata, ja'at imra'atu Thabit ibn Qais bin Syammas, datang istrinya Thabit bin Qais bin Syammas ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ma anqimu ala Thabit fi dinin wala khuluqin
Ya, kata dia, wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sabit pada agama dan akhlak perilakunya, illa an yakhaful kufra. Hanya saja aku khawatir kufur. Hanya saja aku khawatir kufur. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ya misal agamanya sudah baik, akhlaknya baik, cuma cinta gak iso muncul, coba kan misal ya, misal. Ya, wis apa jenenge agamane apik gak nyacat, akhlaknya apik gak nyacat, tetapi gak napa? Oh iya, gak muncul gitu kan gitu ya. Ya perasaan cinta kan bisa dibimbing dan bisa napa jenenge muncul dengan berjalannya waktu. Tresno jalaran saka nglibet lan kulino kan gitu ya. Iki wis diglibeti ya wis dikulinano gak muncul kan semacam itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Ini juga pernah hal itu terjadi, ada dua suami istri datang ke rumah semacam itu. Jadi istrinya ini nggak tahu gitu ya, merasa napa lihat suaminya itu pokoknya napa jenenge gak perasaan apa? Gak perasaan apa gitu ya. Ya wis gak perasaan cinta nih, gak belas gitu ya, misalkan gitu ya. Ya. Jadi akhirnya apa ya, gimana? Wong gak perasaan apa sampai dia anak ya sih gak duwe napa perasaan apa-apa gitu ya. Ya masyaallah rahimakumullahu taala. Baik. Illa anni akhaful kufranya, aku khawatir kufur. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda, faturiddina alaihi hadiqatahu. Apakah kamu akan mau mengembalikan kepadanya kebunnya? Berarti dulu maharnya dikasih kebun, mahari kebun. Sampean mahari seperangkat alat sholat, Pak. Iya kan gitu. Ini maharin apa? Kebun. Faturiddina alaihi hadiqatahu. Ya, ini apa kamu akan mengembalikan kepadanya kebunnya? Nah, itulah yang terkenal di luar memang begitu ya. Mahar wanita Indonesia ini napa? Wong Jawa ya. Napa? Ringan, aja ngomong murah ya. Ringan. Ya, ringan. Nah, ini juga sampai pernah didatangi tamu dari Aljazair atau dari mana dulu gitu ya. Aku njaluk tolong kata dia ya. Tolong golekno bojo wong Indonesia wong Jawa. Sopo katene golekno kenal enggak kan ya. Ini kenapa ini? Tes 1 2 3. Ya, kenapa? Karena dia punya saudara atau sepupu, nggak tahu dia cerita, saya lupa ya. Dia dibawa ke sana, punya istri, nama jenenge akhwat Jawa Indonesia, gitu ya. Kok kenapa rumah tanggae? Ya, damai, nyaman, tentrem, akhirnya dia rene golek akhwat Indonesia. Taib ya kak wani jodohno ya, gak kenal gak apa mero gawakno napa jenenge seseorang. Taifaturidin ali hadiqatahu, apa kamu akan mengembalikan kepadanya hadiqahnya? Qalat na'am, iya. Faraddat alaih, maka kemudian siapa tadi itu istrinya Thabit bin Qais mengembalikan kebun itu kepada Thabit. Wa amarahu fafaraqaha, lalu Nabi memerintah kemudian memisahkannya. Ingat, bukan cerai ya, tapi apa? Khulu, firaq, pisah, akad nikahnya dirusak ya. Kemudian namun di sini ada tahdzir, at-tahdziru minhu, ada peringatan darinya. An Thauban, dari Thauban radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin, wanita mana saja yang sa'alat zaujaha talaqa, dia minta cerai kepada suaminya, min ghairi ma ba's, tanpa perkara yang diizinkan secara syar'i, tanpa alasan yang apa? Yang jelas ya, tanpa adanya alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang diizinkan masuk akal gitu ya. Faharamun alaiha raihatul jannah, maka haram atasnya aroma wangi surga
ya, haram baginya aroma wangi surga. Ya. Jadi di sini juga mereka diberi hak, dibolehkan untuk khulu, tapi tidak boleh apa? Gampang untuk khulu. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah taala. Di zaman sekarang subhanallah ya, terjadi banyak perceraian dan juga banyak khulu. Terjadi banyak khulu, para istri minta cerai. Ya, gampang minta cerai, gampang terjadi perceraian, terutama itu terjadi pada wanita-wanita karir. Rumangsane iso golek duit dhewe, rumangsane iso nguripi awake dhewe. Kemudian meremehkan laki-laki, meremehkan apa suami, menghina suami, ya. Misalkan begitu ya, dia merasa pemasukannya lebih besar daripada suaminya, ya. Kemudian dia merendahkan, menyepelekan suaminya dan seterusnya. Lalu terjadilah khilaf di antara rumah tangga tersebut, ya. Dia tidak menghormati, memuliakan daripada suaminya. Lalu kemudian dia minta cerai. Wah, ini bahaya, ya. Maka haramun alaihi raihatul jannah, haram baginya aroma wangi surga. Wa anhu, dan juga dari beliau radhiyallahu anhu, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mukhtaliat hunnal munafiqat, wanita-wanita yang minta khulu mereka adalah wanita-wanita munafik. Ya, wanita-wanita yang minta khulu tapi dengan alasan yang enggak dibenarkan tadi itu, maka mereka adalah wanita-wanita munafik. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi ini harus diperhatikan. Khulu hukum disyariatkan, iya, tetapi harus dalam koridor apa yang dibenarkan, ya, koridor yang dibenarkan, ya. Dan tujuannya kan agar tidak ada kezaliman, ya, tidak ada kezaliman yang terjadi pada diri seorang wanita, ya. Kemudian tatkala mereka dizalimi, maka dia punya hak untuk apa? Khulu. Tapi kalau dia tidak dizalimi misalkan, ya, maka dia tidak punya hak, artinya dia terancam, ya, terancam dengan apa? Ancaman ini, fa haramun alaihi raihatul jannah, haram baginya aroma wangi surga. Yang berikutnya tahdhirur rijali min adlin nisa, peringatan keras bagi suami, ya, dari menyusahkan para istri. Jadi kalau misalkan para suami sudah merasa napa jenenge gak cocok ambek bojone, ya wis, bersikaplah jantan. Apakah kamu bersabar dengan kekurangannya dan tetap menjadikan dia itu istri dan berbuat baik kepadanya? Kalau tidak bisa, ceraikan. Gitu ya. Jangan apa jenenge? Memegangnya, enggandoli tapi dizalimi, tidak mau bersabar dengan segala kekurangannya. Ya, ini bukan lelaki jantan kan semacam ini. Ya. Jadi kalau lelaki itu adalah jantan, dia mendapati kekurangan istrinya, sesuatu yang gak dia suka misalkan dari istrinya, dan istrinya tidak bisa memperbaiki dirinya, ya gitu ya, maka dia punya pilihan sabar dengannya, berbuat baik dengannya, sabar dan berbuat baik, begitu ya. Kalau dia nggak bisa sabar dan berbuat baik, ya sudah, lepas, jangan jangan dikatung-katungkan begitu, ya. Dicerai enggak, tapi diperlakukan baik juga tidak, bersabar dengannya juga tidak, nah, gitu ya. Idza kariya ar-rajulu al-mar'ata, jika seorang laki-laki dia tidak suka dengan istrinya, wa raghiba anha, ya, kemudian apa jenenge dia membencinya, li sebabin, karena satu sebab, dia tidak suka atau membenci istrinya karena satu sebab, ya, fa alaihi an yufariqaha, maka dia harus berpisah, memisahkannya, bima'rufin, dengan cara yang ma'ruf, kama amarallahu ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan. Wala yajuzu lahu habsuha, tidak boleh baginya untuk menahannya. Lewis gak seneng ya wis, gitu ya, gak seneng, tidak suka, tidak bisa bersabar, akhirnya kemudian dia menzalimi, maka pisah. Ya, jangan
jangan ditahan. Ya, la yajuzu lahu habsuha, jangan kamu, tidak boleh bagimu untuk menahannya. Wal idraru biha, kemudian mendatangkan madarat, berbuat yang memadarati biha dengannya. Litaftadiya nafsaha minhu, agar dia menebus dirinya darimu. Wah, ini zalim. Memang gak diceraikan sama dia, cek dia njaluk khulu, engkau mahari dibalikno. Tujuannya memang itu. Wah, ini laki-laki betina ini, pengecut. Laki-laki seperti ini pengecut, gitu ya. Jadi memang sengaja dia tidak suka dengan istrinya, suka seneng belas, tapi gak gelem megat. Tujuannya biar istrinya minta cerai, nanti dia minta balen. Ya, subhanallah. Kira-kira apa? Dikira Allah nggak tahu isi hatinya. Ya, dikira Allah nggak tahu apa isi hatinya. Allah tahu isi hatinya. Ya, Allah tahu itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Itu adalah kezaliman. Itu adalah pelanggaran. Kalau memang nggak suka, sudah nggak bisa bersabar, gitu ya, nggak suka, nggak bisa bersabar, ceraikan. Ya, kalau nggak mau menceraikan, maka sabar, berbuat baik, jangan mendoliminya. Perlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu perintah Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, wis ma'ruf. Gitu ya. Enak gak enak ma'ruf. Seneng gak seneng ma'ruf. Begitu. Harus begitu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Jadi kalau dia melihat dari istrinya sesuatu yang dia nggak suka, tapi dia nggak mau menceraikan, kewajiban dia wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergauli dengan cara yang ma'ruf. Kalau nggak mau menceraikan, bergauli dengan cara yang ma'ruf, dari sisi akhlaknya, perkataannya, gitu ya, semuanya, nafkahnya dan semuanya, kan gitu ya. Kalau memang nggak mau menceraikan, jangan sampai seperti ini, buah kata cerai, cek jaluk khulu. Kalau jaluk khulu aku tak jaluk, jaluk napa balen. Nah, tujuannya begitu, dikira Allah tidak tahu isi hatimu. Allah tahu, dan kamu mendoliminya, dan itu berdosa, gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan ini laki-laki pengecut, suami pengecut, bukan jantan, betina. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Qala ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan wanita, fabalagna ajalahunna, lalu sampai kepada mereka ajal mereka, ajal batas masa iddahnya, fa'amsikuhunna bima'ruf, ya, maka tahan mereka dengan cara yang ma'ruf. Kalau memang enggak kamu ceraikan, tahan dengan cara yang ma'ruf, diperlakukan dengan baik, perlakukan dengan baik. Ya, aja betina diuntamono, dicaci maki, diwelek-welekno, tapi sik dikeloni. Ya, misal gitu ya, rotok kasar di derek. Ya, misal ya, tapi masih dipegang, gitu ya. Ini namanya enggak ma'ruf. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Fa amsikuhunna bi ma'ruf, perlakukan mereka, tahan mereka dengan cara yang ma'ruf. Kalau emang dipegang, tetap jadi istrinya, tetap jadi pakaiannya, perlakukan dengan cara yang ma'ruf. Ya, jangan dihinakan. Ya, jangan dibuat dia itu seakan-akan hidup di neraka, gitu ya, seakan-akan begitu. Ya, jadi perlakukan dengan baik. Ya, bahagiakan dia. Masih awakmu misalkan gitu ya, rodok no jeneng ndek ati rodok, iya sih jengkel sama istrinya, tapi nggak mau menceraikan, ya maka berbuat baik kepada dia, tetap bahagiakan dia, berusaha untuk membahagiakan dia, begitu, ya, begitu. Au sarrihuhunna bima'ruf, kalau ndak lepas dia dengan cara yang ma'ruf, gitu ya. Kalau mau tahan dengan cara yang ma'ruf, kalau mau lepas pun dengan cara yang ma'ruf, ndak ada yang lain. Ini dua ini, tahan, jangan dari cerai, tapi dengan ma'ruf. Kalau ndak, lepas dengan cara yang ma'ruf. Jangan digantung, jarno.
gitu ya. Kalau gak betul njaluk cerai dhewe lah. Lek njaluk cerai lah engko aku oleh balen. Ya, aku akan nuntut begini, akan nuntut begini. Khulu tapi iki. Ya gitu ya. Ya wis aku ceraikan, tapi aku biyen tahu bangun rumah iki misalkan begitu ya. Balekno duwe kabeh. Waduh. Luar biasa ini. Sama sekali rahmakumullahu taala ya. Ya, luar biasa ini. Suami model kayak begini nih ya. Wa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wala tumsikuhunna diraran, dan jangan kamu tahan mereka itu diraran dengan apa, jadi melakukan yang madarat ya. Jangan sampai apa menahannya ya. Menahannya apa namanya dengan memberikan kemadharatan ya. Lita'dadu, untuk kemudian kalian berbuat melampaui batas. Selain daripada dua itu berarti telah melampaui batas ya. Jadi dua itu tak pilihannya. Kamu tahan, tidak dicerai, tapi berbuat baik. Kalau tidak, ceraikan dengan baik. Tidak ada yang ketiga. Kalau ketiga misalkan ya gak dicerai ya gak berbuat baik, ya gak dicerai ya tidak berbuat baik, maka itu kalian telah berbuat melampaui batas. Lita'dadu. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan itu ya, faqad zalama nafsah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Itu laki-laki zalim, suami kayak seperti itu zalim ya, dia menzalimi dirinya sendiri. Yang kadang barangkali ada model suami seperti ini merasa bener, sing salah bojone rumangsane. Iya salah, misalkan memang yang salah istrimu, tapi kamu jangan sampai melakukan kesalahan yang lebih besar daripada kesalahan istrimu. Apa kesalahanmu terbesar? Gantung, gitu ya, gantung, ya, seperti itu. Ini kesalahan besar, melanggar apa jenenge aturan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahan, sekali lagi berbuat baik. Kalau enggak, kamu cerai, berbuat baik. Ya, itu sudah. Ya, jangan tadi itu napa jarno wis ya engko lak cek njaluk pegat. Nah, biar datang dari dia khulunya, pegatnya untuk dari aku. Subhanallah. Jamaah rahmanur rahmakumullahu taala. Wala tatakhidu ayatillahi huzuwan, dan kalian jangan jadikan ayat-ayat Allah itu huzuwan, sebagai olok-olok. Ya, sebagai apa olok-olok. Kayak kan seakan-akan mengatakan Allah tidak tahu isi hatinya. Kan gitu ya, jarno wis engko lek cek njaluk pegat, lek pegat aku oleh balen. Itu Allah tahu isi hatimu, gitu ya. Dan itu tidak boleh, itu zalim, begitu itu. Pilihannya cuma dua, sekali lagi. Kalau tidak kamu cerai, kamu tahan dengan cara yang baik. Tidak boleh suami ngenteni istrinya minta cerai, ini tidak boleh. Tidak boleh suami nunggu istri minta cerai, tidak boleh, itu zalim sudah. Jamaah sekalian rahmanur rahmakumullahu taala. Ya. Baik, wala tatakhidu ayatillahi huzwan. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Lalu kemudian Allah ingatkan, ingat nikmatallahi alaikum, nikmat Allah atas kalian. Dikembalikan lagi, ingat nikmat Allah atas kalian, yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu kepada kalian. Maksudnya apa sih? Cerita tentang masalah ini, suami ini disuruh mikir tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia melalui istrinya. Itu pikiran. Ya, itu harus apa dipikir. Ya, nikmat Allah yang diberikan kepada suami melalui istrinya itu dipikir, gitu ya. Jangan kemudian nikmat itu dibalas dengan keburukan. Nah, nikmatnya banyak. Apalagi itu sampai dua anak barang, itu nikmatnya wis akeh yang didatangkan dari istri, pengorbanan istri, wis macam-macam, kan diukur kan begitu. Ya, banyak hal gitu ya. Maka disuruh ingat-ingat itu. Kalau ingat nikmat, ya maka napa? Seharusnya napa? Suami tidak mendolimi istrinya. Kalau dia napa
ingat apa nikmat Allah ya melalui istrinya. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingat ya nikmat Allah atas kalian. Wa man za'alaikum minal kitabi wal hikmah, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Al-Quran dan hikmah. Ya'idzukum bih, dengannya Allah ingin memberikan mau'izah kepada kalian. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bikulli syai'in alimun, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu. Ya, jadi maksudnya di sini ojo ngakali hukumnya Allah, dia kalah kali. Suami ngakali wis enteni ae gitu ya. Itu ngakali hukum Allah. Yang berikutnya, waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman. Kalau tadi itu dalam surah Al-Baqarah 231, berikutnya An-Nisa 19. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian antarisu an-nisa'a karha, kalian mewarisi kaum wanita karhan dengan nama jenenge paksa. Ya, ini di zaman sebelum di zaman jahiliyah itu, kalau ada apa jenenge orang meninggal ya, dia punya istri beberapa, punya istri 1, 2, 3 misalkan dia 4, 5, 6, 7 misal, zaman jahiliyah kan begitu ya. Ya, maka termasuk warisan itu adalah istri jadi napa? Waris. Istri jadi waris di zaman itu. Jadi istri itu diwariskan. Jadi mati misalkan dia meninggalkan istri diwaris juga. Ikut apa? Ikut jadi dihitung. Ya subhanallah ya. Dihitung jadi warisan. Ya, misalnya cacaknya mati, di bojo loro, adiknya nok loro ditum, situ eding. Ya. Subhanallah ya. Jadi di sini la yahillu lakum antarisun nisaa karha, tidak boleh kalian mewarisi, mempusakai kaum wanita dengan paksa. Ya. Ini sudah dihapus, tidak ada sudah ya, tidak boleh. Wala ta'dhuluhunna, dan kalian juga jangan menahan mereka, menyusahkan mereka. Tidak boleh kalian menahan mereka, menyusahkan mereka. Litadhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, untuk kalian pergi dengan membawa sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Ya, jadi jangan seperti itu kan ya. Sudah diberikan kepada istrinya. Ya, istrinya sudah dibuatkan rumah, dibangunkan rumah, dikasih kendaraan, sudah dibalik nama atas nama siapa? Istrinya. Ya, lalu dia nggak cocok, nggak suka, gak diceraikan tapi dinteni, gitu ya. Tujuannya cek balik kabeh nang aku. Oh kabeh. Subhanallah jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah taala. Ini kan menyusahkan. Ya, seorang suami kemudian nuntut minta cerai, kalau jalak cerai nang aku kudu mbok bayar sakmene lah teng apa jenenge sing wedok kepalanya gitu ya, mau minta cerai ndak bisa gitu ya, ndak punya uang untuk napa nebus mengembalikan, ndak punya gimana caranya, tapi suaminya mendapati dia memperlakukan dia dengan keburukan. Subhanallah, zalim seperti ini, kezaliman gitu ya, itu menyiksa istri zahiran wa batinan, zahir batin itu menyiksa istrinya sama sekalian ya.
Kita lanjut, wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Kalian jangan menyusahkan mereka untuk kalian pergi dengan sebagian apa yang telah kalian berikan kepada mereka, illa kecuali an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Ya, kecuali kemudian mereka para istri ini melakukan perbuatan keji yang nyata, yang jelas, ya jelas nggak dimaafkan, ya segera nambah jenenge tetap diceraikan kan begitu nggih. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak menyukai mereka, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi barangkali kamu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, ternyata Allah jadikan pada sesuatu yang kamu tidak suka itu kebaikan yang banyak. Artinya di sini Allah akan mengingatkan gitu ya, namanya juga manusia ya, manusia ndak ono sing apa? Ndak ada yang sempurna. Yang tidak ada yang sempurna di antara manusia itu. Jadi kalau ada yang sesuatu yang nggak disuka misalkan, barangkali kata Allah, ya Allah jadikan pada yang nggak disuka itu ternyata kebaikan yang banyak yang lain gitu ya. Dikasih kompensasi kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Ya makanya kan jangan melihat kepada satu perkara yang nggak disukai, satu tok yang ditelok ikut atau dipecicili, misal gak seneng ikut tok ditelok dipecicili gitu, dikeker, dilup. Ya cilik dadi napa? Gede, lali dengan kebaikan yang lain. Nah ini kan seseorang kan harus adil, terutama dari sisi siapa? Suami, karena suami itu pemimpin begitu ya. Ya, pemimpin itu dituntut sama kebijaksanaannya, dituntut keadilannya, ya, dituntut sikapnya yang adil terhadap dirinya, adil kepada siapa? Istrinya, adil. Taib. Yang berikutnya, al-khulu'u askhun wa laysa talaqan. Ya, khulu itu adalah fasakh, ya, bukan talak. Khulu itu adalah fasakh, bukan talak, yaitu pembatalan pernikahan, dan itu bukan talak. Dan tidak dihukum jatuh talak. Ya, tidak dihukum jatuh talak. Ya, tetapi fasakh. Ya, ini pernikahannya batal. Idza ftadat al-mar'atu nafsaha wa faraqaha, ya jika wanita itu telah menebus dirinya, wa faraqaha, dan suaminya memisahnya, wa faraqaha zaujuha, dan suaminya memisahnya, kanat amlaku li nafsiha, dia itu lebih kuasa bagi dirinya. Wala haqqa lahu fi muraja'atiha, dan tidak ada hak bagi suami untuk rujuk kepada istrinya illa biridhaha, kecuali dengan ridhonya. Wala yu'tabar hadzal firaqu talaqan, dan perpisahan ini tidak dihitung talak. Wa in waqa'a bi lafdzi talaq, sekalipun jatuh dengan lafaz talak. Ya, wa inna ma huwa faskhun lil aqdi, itu hanya pembatalan akad, limaslahatil mar'ati, untuk kemaslahatan sang istri, muqabila maftadat bih, sebagai ganti kompensasi dari apa yang dia tebus dengannya. Ya, jadi dia bayar, membebaskan dirinya sendiri dari suami tersebut dengan mengembalikan mahar atau apa yang disepakati di antara mereka. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walladhi yadullu ala annahu laysa bitalaq, dan yang menunjukkan bahwasanya khulu ini bukan talak, anallah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala rattaba ala talaqi ba'da dukhulil ladzi lam yastawfi adadahu thalatha ahkam. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, menentukan, ya, rattaba ala talaq ba'da dukhulil ladzi lam yastawfi adadahu salasata ahkam. Itu bahwasanya Allah menentukan 3 hal dalam hukum talak, ya,
ya selama napa jenenge belum talak ketiga nggih, kulluha muntafiyatun ya anil khulu'i, yang kesemuanya tidak ada dalam hukum khulu'. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan, ya menentukan 3 hukum yang tidak ada pada khulu'. Ahaduha, yang pertama, anna zauja ahaqqu birraj'a fihi. Itu kalau talak 1, talak 2, suami itu lebih berhak untuk rujuk kepada istri selagi ada di masa iddahnya. Ya, jadi alladzi lam yastawfi adadahu. Jadi belum masa sempurna iddahnya. Sebelum sempurna iddahnya maka ada 3 hukum. Yang pertama, suami berhak rujuk tanpa ridho istri. Itu kalau talak. Tapi kalau khulu, tidak ada hak. Suami tidak punya hak untuk rujuk. Kalau dia mau rujuk misalkan ngerayu istrinya, ya kalau istrinya ridho mau. Kenapa? Karena talak datang dari istri kok. Khulu maksudnya itu datang dari istri. Maka kalau kemudian dia mau menikah lagi, rujuk, maka itu haknya istri, bukan haknya suami. Ya, jadi ini tidak ada pada khulu'. Atsani, yang kedua, annahu mahsubun minats tsalatsah. Ya, fala tahillu ba'da istifa'il adad illa ba'da zaujin wa isabah. Ya, yang kedua, talak dihitung itu selama 3 kali. Maka jika telah terjadi talak 3, sang istri tidak halal baginya sampai kapan? Sampai dinikahi, ya menikah kembali dengan suami yang lain yang mencampurinya. Ya, illa ba'da zaujin wa isabah, setelah dia menikah dengan suami yang lain dan setelah dia digauli sama suami itu dengan rohbah, cinta, senang, suka sama suka. Ya, kalau khulu itu bisa berkali-kali, lebih dari 3. Misal begitu ya. Ya, itu bisa terjadi berkali-kali. Contoh misalkan begini, sudah khulu, ayo deh balik, tapi dengan syarat ya berubah. Oh iya berubah, nikah mana? Mana ternyata gak berubah, khulu mana? Ya, mana nikah mana? Khulu mana? Wis berkali-kali nggak ngefek. Kenapa? Bukan talak. Bukan talak. Ya. Asalis yang ketiga, annal iddata fi salah satu quru. Ya, yaitu bahwasanya kalau dalam talak maka masa iddahnya adalah 3 kali masa haid. Ya, kalau khulu enggak, cuma sekali saja. Itu pun gak di rumahnya, mulai ya sudah sudah pisah ya. Wa qad thabata bin nas wal ijma' annahu la raj'ata fil khulu. Yaitu bahwasanya sabit ya dengan nas dan ijma' bahwasanya tidak ada rujuk dalam khulu. Artinya tidak ada kesempatan, maksudnya tidak ada kesempatan itu dia suami tidak punya hak untuk rujuk di masa iddahnya istri, tidak punya hak. Nah, la raja'ah, tidak ada rujuk. Wa thabata bi sunnah aqwali sahabat anal iddah fi haidatun wahidah, dan telah valid dalam sunnah dan perkataan para sahabat bahwasanya iddahnya khulu itu cuma sekali haid, cuma 1 kali haid. Ya, cuma 1 kali haid. Ya, wa thabata bin nas jawazu ba'da talqaini wa wuqu'i tsalitsa ba'dahu, dan juga valid dengan nas bolehnya setelah talak 2. Setelah talak 2. Contoh misalkan sudah ditalak 2 nih. Kan karek siji kesempatan ya. Jadi sudah ditalak 2. Ya, kemudian rujuk. Sudah talak 2 ya, kemudian rujuk kan sampai talak mana tidak bisa menikah kecuali dengan dinikahi sama laki-laki lain. Tapi kemudian setelah talak 2 khulu, gak dihitung, gak dihitung ya, itu gak dihitung sama sekali. Nanti boleh nikah lagi. Kenapa? Karena dia dihitung talak, dihitung fasakh. Itu ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya. Wa hadza
Zahirun jiddan fi kaunihi laisa bitalaq. Ini zahir sekali, nyata. Banyak khulu bukan talak. Fa innahu subhanahu qala, dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu marratan. Ya, talak itu 2 kali. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Apakah menahan dengan cara yang ma'ruf atau melepas dengan cara yang ihsan, yang baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak halal bagi kalian ya untuk mengambil apa yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit pun, illa an yakhafa an yuqima hududallah, kecuali dua-duanya khawatir tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, kalau kalian khawatir tidak bisa keduanya menegakkan batasan-batasan Allah, fala junaha alaihi ma fi maftadat bih, maka tidak mengapa bagi istri, bagi keduanya terhadap apa yang istri itu menebus dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Wa hadza, kata mu'allif, wa illam yakhtassa bil mutallaqati tatliqataini fa innahu yatanawaluhu wa yatanawaluha wa ghairaha wa la yajuzu an ya'udha dhamiru ila man lam yadhkur wa yukhla minhu al-madhkur. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala, yang berikutnya ya dikatakan oleh nama jenenge muallif. Oh iya, ini tidak ada ini. Baik. Mana tadi ya? Wada, dan ini wa ilam yakhtassa bil mutalaqa tatliqatin, sekalipun tidak dikhususkan dengan wanita yang ditalak dengan 2 kali talaan, tidak disebutkan secara khusus memang gitu ya, maka ini mencakup dia dan yang selainnya. Apakah yang sudah ditalak 1 atau ditalak 2 misalkan begitu ya, misal, maka tatkala khulu tidak dihitung ya. Khulu itu tidak dihitung apa aja cerai, jadi nggak nambah gitu ya. Jadi mari talak 1 lalu khulu, nggak nambah jadi talak 2, habis talak 2 lalu khulu, nggak nambah talak 3. Jemaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi ini yang dimaksudnya fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du wa hadza yatanawalu man tuliqat ba'da fidyah, dan ini mencakup yang telah diceraikan setelah bayar fidyah. Wa talqataini, ya, dan ditalak 2 qat'an secara qat'i, li anna hiyal madhkurah, karena dia yang disebut ya. Fala budda min dukhuliha tahta lafzi, maka harus memasukkannya di bawah lafaz tersebut. Wa kadza fahima turjuman Al-Quran alladzi da'alahu Rasulullah, ini yang difahami oleh turjuman Al-Quran ya, yakni Ibnu Abbas, yang Rasulullah SAW mendoakannya, an yu'alimahullahu ta'wil, agar Allah ngasih dia ta'wil, wa ya da'watun mustajabatun bila syak, dan itu adalah doa yang mustajab tanpa syak, tanpa keraguan. Yaitu Ibnu Abbas menjelaskan demikian, yaitu tadi itu penjelasannya, yaitu bahwasanya nama khulu itu diantaranya ya, kesimpulannya itu bukan apa talak. Khulu itu bukan talak. Nah, taib. Wa idza kanat ahkamul fidyah di ghairi ahkamit talak, maka jika hukum fidyah itu bukan hukum talak ya, karena di ahkamul fidyah ghairi ahkamit talak, hukum fidyah ini khulu ya, itu bukan hukum talak, dalla ala annaha min ghairi jinsi, maka ini menunjukkan bahwasanya ia bukan dari jenisnya. Fa hadza muqtadun nasi wal qiyasi wa aqwali sahabah, ini adalah kandungan daripada nas, qiyas, dan perkataan di antara para sahabat ridwanullahi taala ajmain. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi tentang masalah khulu jelas insyaallah, paham ya? Baik. Semoga kita tidak mengalami semuanya, amin ya rabbal alamin. Makanya para suami harus berbuat baik kepada istrinya ya, jadikan istrinya itu teman hidup sepanjang hayat, kan begitu harusnya ya, dengan berbuat baik kepada mereka. Baik. Yang berikutnya
Nutut lagi masa iddah ini. Hah? Nutut nggak masa iddahnya? Oke ya. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita akan bahas masalah iddah secara ringkas. Ya, kita akan bahas masalah iddah secara ringkas. Iddah itu definisinya ya berasal dari kata al-adad dan al-ikhsa. Ya, al-adad min al-adadi wal ikhsa. Ya, dari kata adat dan ikhsa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bilangan hari yang dihitung. Yani mahtusil marta wa ta'udduhu minal ayyami wal aqra. Ya, bilangan hari yang dihitung oleh wanita yang menghadapi masa iddah. Ya. Sama sekalian rahimakumullahu taala. Sedangkan secara istilahi ya, bahwa iddah adalah masa seorang wanita menunggu untuk tidak dibolehkannya nikah lagi setelah kematian suami atau cerai, baik dengan lahirnya anak, dengan quru atau dengan bilangan beberapa bulan, ya, imma bil wilada au bil aqra awil asyur. Jadi ada yang napa jenenge masa iddahnya adalah sampai anaknya melahirkan, atau sampai masa haid, atau sampai bilangan bulan, tergantung dia itu masa iddah karena apa, begitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Lalu kemudian macam-macamnya. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Baik suami telah mencampurinya atau belum, sama saja. Ya. Jadi apa jenenge habis akad nikah mati. Ya, misalkan macam itu ya. Maka istri menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Ini perintah wajib ya dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yatawaffawna minkum, ya, dalam surah Al-Baqarah 234, walladzina yatawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, wa yadharuna azwajan, lalu mereka meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menunggu ya dengan diri-diri mereka arba'ata asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kecuali jika istri yang telah dicampuri dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan anak. Ya, kalau dia hamil maka masa iddahnya sampai anaknya lahir. Ya, sampai anaknya lahir. Ya, itu masa iddahnya kalau istrinya hamil. Ya, maka sampai lahir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thalaq ayat 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun, dan wanita-wanita hamil maka masa ajal mereka, yakni iddah mereka, sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Juga ada riwayat dari Al-Miswar bin Makramah bahwa Subai'ah Al-Aslamiyah melahirkan anak setelah kematian suaminya beberapa malam. Lalu ia menemui Nabi SAW minta izin untuk nikah, maka beliau mengizinkannya, kemudian dia menikah. Tidak nunggu sampai apa jenenge tidak nunggu sampai 4 bulan 10 hari. Kenapa? Masa iddahnya habis begitu dia melahirkan, selesai. Ya, masa iddahnya habis begitu dia melahirkan. Jadi masa iddahnya habis. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi beberapa malam yang lalu ini kan kisahnya begitu ya, suaminya meninggal. Ya, sekarang sudah melahirkan. Kemudian ada yang melamar, minta izin nikah, dinikahkan. Ya. Sedangkan seorang istri yang diceraikan, ya misal begini ya, suami napa jenenge pagi mati, sore anak lahir, menesuk rapi maneh. Wes itu contoh ekstrimnya ngono loh, contoh ekstrim gitu ya. Ya, ini kita bicara napa jenenge hukum boleh dan tidak. Tapi kalau bicara perasaan ya main beda-beda mana ya kan gitu ya. Ya kalau bicara apa perasaan ya, beda lagi gitu ya. Cari tonggone mentolo kan itu.
Ini kan contoh mesti isar dulu ekstrim kan tuh ya. Ya, ngono ae oleh pemenang lebih apa? Lebih panjang daripada itu gitu loh maksudnya. Ya, antara hukum sama perasaan itu kan kadang-kadang ya, hukum itu napa jenenge iso di apa? Di jenenge artinya bukan dikalahkan gitu ya. Masalah hukum kan jelas ya, boleh dan tidak boleh kan ya. Kadang-kadang seseorang itu akan meninggalkan perkara yang boleh gara-gara perasaan. Jadi sedangkan seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sebelum dicampuri, maka ia tidak mempunyai iddah. Habis akad nikah, ya, kemudian apa jenenge? Dicerai. Karena ono kejadian kemarin gitu ya, wis mari qabil tu nikah, maru suaminya langsung jaruk mik maneh, tak cerai. Subhanallah kan. Itu ndak ada masa iddah, ya, tidak ada masa iddah. Sama juga ada kejadian dulu apa namanya kejadian ya, seseorang dulu dia melamar perempuan, ditolak sama keluarganya, ya, lalu laki-laki ini nikah sama yang lain, sudah nikah, lalu bapaknya perempuan tadi yang apa jenenge menolak tadi meninggal. Akhirnya laki-laki dipanggil untuk sama keluarganya, dinikahkan sama siapa? Keluarganya. Kan ben lah apa jenenge lamar ya guys, bapak is mati, ayo dinikahkan. Gak kondo si lanang lek wis rapi. Gak kondo dinikahkan di hadapan kan kadang ada adat gitu ya, dinikahkan nikah sah ya, ada mahar, ada saksi ya sah nikahnya. Cuman kan itu perbuatan budaya ya, seharusnya nggak perlu dilestarikan begitu ya, nikah di depan apa jenazah karena lo ya hanya dinikahkan nih gak kondo lewis rabi meneng ae batine mandur rezeki. Ya subhanallah ya. Setelah nikah baru kemudian tahu kalau dia sudah nikah, akhirnya dicerai. Ya, gak diapa-apa noblas kan gitu ya. Nah, ya, maka itu tidak ada masa iddah, tidak ada masa iddah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala ya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, ya orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita mukminah, tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, lalu kalian ceraikan mereka sebelum kalian menyentuhnya, belum menggaulinya, fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna, maka kalian tidak punya hak iddah yang mereka akan menghitungnya atau yang kalian akan menghitungnya, tidak punya hak masa iddah. Paham ya? Jelas nih? Dan istri yang ditalak setelah dicampuri jika dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah dengan melahirkan. Ya, jadi kalau dia hamil maka tatkala dicerai dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhun ayyad hamlahunna. Ya, wanita-wanita hamil maka masa iddahnya adalah sampai mereka melahirkan. Ya. Jadi Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dia memiliki istri yang bernama Ummu Kulsum binti Uqbah. Ia berkata kepada suaminya dalam keadaan hamil, tayyib nafsi ya bitadliqah, ya berbuat baiklah kepada diriku dengan mentalakku satu talak, ya dengan satu talak. Fatallaqaha tadliqah, lalu kemudian Zubair mentalaknya dengan satu talak. Tsumma kharaja ila shalah, ya kemudian dia keluar menuju salat. Faraja'a, lalu dia pulang. Waqad wada'at, ternyata sudah lahir. Ya, jadi sudah dalam keadaan hamil, lalu Zubair menceraikannya. Kan berarti masa iddah, ditinggal sholat, balik mana? Lahir, mari masa iddah. Faqala malah, apa ini?
ya khada'atni khada'ha Allah, dia telah apa jenenge menipuku, semoga Allah menipunya gitu ya. Ya mungkin dia wis gak betah ambek bojone mungkin begitu ya. Katene lahir nah iki ya ndaluk pegat, nah, beneran diterima dipegat temenan ya, lalu lahir kan selesai, tidak punya masa iddah kan, tidak punya hak untuk rujuk, maka lapor kepada Nabi, ini berbuat makar ini nah, katanya. Tumatan Nabi, dia mendatangi Nabi faqala sabaqal kitab ajalahu, ya kitab telah menetapkan ajalnya, ukhtubha ila nafsiha, ya kalau kamu mau kembali ya lamar lagi gitu ya, ndak rujuk namanya, ngelamar lagi, lamaran mana gitu ya, bayar mahar mana kan gitu, lek mangkep pun mana gitu. Ya, jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Nah, apabila ia mempunyai haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Sebagaimana firman Allah taala, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan wanita-wanita talak maka mereka menunggu diri mereka selama 3 kali quru. Al-quru adalah masa haid. Semuanya disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, anna Umma Habibah kanat tustahadu fasalatin nabiyya fa'amara an tada'a salata ayyama aqra'iha. Sebutkan ayyama aqra'iha. Ya, Ummu Habibah keadaan haid lalu bertanya kepada Rasulullah, maka beliau menyuruhnya untuk meninggalkan salat selama masa quru-nya. Berarti quru apa haid ya, berarti 3 kali haid ya. Apabila sang istri masih kecil dan belum haid, ya zaman dulu kan ono yang rabi ya sik cilik dorong haid wis dirabi kan ya. Ya, belum haid atau sekalian sudah tua, sudah ndak haid ya. Ya, sudah putus masa haidnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Iddahnya adalah 3 bulan. Kadang-kadang memang ada perempuan sih enggak haid blas, enggak metu darah. Ya enggak haid sampai dewasa, sampai napa wis enggak haid, enggak tahu namanya haid. Ini kan masalah sebenarnya dalam rahimnya ya. Ya, maka gimana masa iddahnya 3 bulan. Ya. Enggak haid, belum haid atau enggak haid. Gitu ya. Bisa jadi tidak haid karena tua, karena sudah menopause, atau tidak haid karena masalah. Walai ya'isna minal mahidhi min nisaikum, dan perempuan yang putus asa dari haid, ini irtabtum, jika kalian ragu-ragu, fa iddatuna 3 asyhur, maka masa iddahnya 3 bulan. Walai lam tahid, dan juga perempuan-perempuan yang tidak atau belum haid. Nutut iki dintekno iki. Hah? Ya tergantung sing ngrungokno lah, wis sabar ta wis gak mari-mari sik pengajian iki rek. Ya mana lek ngono ya. Ya napa sih? Dilanjut ta? Wis kesuwen men ya. Si akeh nih pembahasannya wis gak usah dipaksa ya. Nggih, gak usah dipaksa. Pengajian ini pengajian rutin ya. Tutup pengajian tematiknya. Nah, baik, pertemuan berikutnya kita akan bahas apa yang dilakukan oleh istri yang menjalani masa haid. Nah, itu nanti pertemuan depan ya, insyaallah taala. Baik, kita buka tanya jawab sekarang, silakan. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan agak panjang Ustaz. Ustadz izin menjelaskan, mantan suami saya seorang polisi. Waktu hamil anak pertama, suami menalak yang ketiga kalinya, dan kondisi suami menalak saat sedang selingkuh. Lalu saya ajukan ke atasan agar bisa memproses perceraian. Atasan mengatakan baiklah, dalam agama status pernikahan dan mantan suami sudah sah, tidak bisa disatukan karena sudah jatuh talak 3. Tapi karena institusi prosesnya agak sulit dan lama. Pertanyaannya, jika dicerai tapi belum mengurus dan mendapatkan surat cerai, apakah seorang istri boleh menikah lagi dan apakah hukum mengurus surat cerainya?
Ya, taib. Surat itu administrasi untuk kelancaran apa jenenge administrasi. Hukum beda lagi, gitu ya. Hukum beda lagi. Ya, jadi surat itu belum turun, tapi yang berlaku itu bukan suratnya. Yang berlaku adalah lafadz daripada suaminya, itu yang berlaku. Beda dengan fasakh ya. Beda dengan khulu. Kalau khulu yang menetapkan adalah waliul amr. Surati mudun baru itu sah. Kalau belum. Paham di sini? Ya. Tapi kalau talak itu gak ngenteni surat. Ya. Apa yang keluar dari lisan suaminya, misalkan talak 3, langsung jatuh talak 3. Surati kait mudun karena administrasi ruwet tahun depan, ini gak berlaku di sana. Artinya apa? Itu sebagai penguat apa? Perceraian. Tapi selama itu sudah boleh nikah, boleh kalau sudah keluar dari masa iddahnya. Boleh. Tapi kan susah. Gak oleh surat apa jenenge nikah. Karena belum dapat surat cerai. Itu masalah administrasi saja. Itu masalah administrasi. Gitu ya. Akhirnya kemudian kan ribet. Kati rabi mana ya kalau ambek bapak nih dewi kan gampang, rabi mana nih celuk mahari ndi irokono saksi ngelumpuhno tetangga tak rabekno kon tak rabekno mbak aku gelem lesah lo ngomong ngono tok repot ya kan itu ya. Kok terlalu formalitas no ya angkah tuka wazawaj tuka bimari kada wa kada halan sing jawab si ambaan gak sah oh noi ya padahal nari ambaan kan wis gak oleh kudu langsung qabil tu nikah apa taswija bir maril madkur sampe ana ambaane titik dianggap gak sah ngulang maneh jare ya wis sah bro gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi surat itu kalau cerai yang berlaku adalah lafadz suami, bukan turunnya surat. Masa iddah itu berlaku sejak lafadz keluar, bukan turunnya surat. Bisa jadi surat tuh apa namanya turunnya 6 bulan berikutnya. Lalu isinya juga menjalani masa iddah 3 kali, ketlak 9 wulan. Ya? Kan gitu ya. Di surat cerai juga menyebut iddah. Betul. Kak Ro alhamdulillah Kak. Kula ge Kak Ro ya alhamdulillah masyaallah. Jangan sampai waliyadu billah anak bojo disayang-sayang kok ya. Ya, jadi yang berlaku di sana sejak keluarnya lafadz, bukan turunnya surat. Jelas nggih? Baik, nggih. Mohon nasihat juga Ustaz dalam hal ini bagaimana sebaiknya, karena pilihannya kan cuma nikah siri jadi Ustaz. Sementara karena kalau menunggu surat itu kan tidak bisa dipastikan selesai kapan, sedangkan akhwatnya ini butuh dinafkahi Ustaz karena punya anak. Ya. Apa nasihat ya? Ya terserah ya, mau nikah di nikah siri ya enggak apa-apa, tapi kan ada apa risiko administrasi kan suwi itu ya. Ya. Kalau bertanya apa hukumnya nikah siri? Nikah siri nikah sah, cuman kano surati. Ya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Ya kok nunggu terlalu lama khawatir terjadi napa? Mafsadah, madharat misalkan pada jiwanya, pada dirinya ya, dan hatinya misalkan. Nah, maka nikah segera dalam rangka untuk menjaga kesucian dan kehormatan dirinya ya tidak apa-apa, silakan menikah ya. Masalah administrasi dihitung apa diurus mburi gitu ya, diurus mburi begitu ya. Atau apabila perlu misalkan diurus ke KUA ya, dicoba saja ke KUA misalkan dengan memberikan alasan dan seterusnya, atau pakai orang dalam. Boleh nggak pakai orang dalam? Boleh pakai orang dalam
barangkali ono napa jenenge kerabat atau apa aku segeno, nah, kan gitu ya. Enggak apa-apa. Ya itu namanya ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan. Ya. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Mengajukan khulu tapi sebelumnya minggat karena sudah tidak kuat, bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, yang ditanya apanya ini? Hukum minggatnya atau khulunya? Minggatnya Ustaz. Oh, minggatnya. Iya. Ya sudahlah, kalau memang tidak betah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar ya dengan cara yang baik. Semuanya itu dengan cara yang baik. Kalau minggat duluan maka itu sudah konotasinya negatif. Istri minggat itu elek. Ini ya, istri minggat itu jelek. Gitu ya, itu jelek, itu tidak bagus ya. Allah sudah memberikan solusi apa? Khulu. Solusi khulu, minta cerai gitu ya, dengan cara yang terhormat. Kalau kemudian melarikan diri minggat, tidak terhormat ya, itu mencederai dirinya sendiri, mencederai keluarganya juga. Dengan cara yang terhormat, minta baik-baik. Apalagi zaman kita sekarang komunikasi itu gampang, hubungi bapaknya, hubungi saudaranya, pamannya, misalkan aku gak betah, tolong aku dibantu ngurus apa khulu, kan begitu, dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat. Nah suami pun demikian ya, tatkala napa jenis saya seperti itu ya sudah, ya gimana lagi kan begitu ya. Ya dia juga harus menjadi seorang suami yang baik ya, yang jantan ya, jangan memadoroti napa istrinya dan menzalimi istrinya. Nah, pertanyaan berikutnya, masa iddah istri ketika suami meninggal 4 bulan 10 hari, tapi sepekan kemudian istri harus bekerja untuk membiayai anak-anaknya, bagaimana hukumnya Ustaz? Iya, itu kan masalah sebenarnya, masalah ya, yang kadang-kadang kan hukum asalnya kan perempuan, wanita itu tidak punya kewajiban untuk bekerja, menafkahi dirinya, termasuk juga menafkahi anak-anaknya. Namun kenyataan berkata lain, suaminya sudah meninggal, paman-pamannya nggak ono sing ngereken. Pamannya siapa? Pamannya anaknya, ya saudara daripada suaminya, mantan suami sudah meninggal, karena sing ngereken. Rumah sana dewe, ya mau ndak mau akhirnya kemudian istri keluar rumah untuk bekerja, lihat daruri ya, ad-darurah tubihul mahdzurah. Satu yang daruri itu bisa membolehkan apa yang dilarang ya, karena nggak ada yang ngereken, tonggone yo gak ngereken dewe-dewe kan gitu ya. Nah, seperti itu, nafsi ya sudah kan, gimana lagi gitu ya. Masuk katanya di jero omah sampai mati gak mangan, kelaparan, 3 bulan 4 bulan 10 hari, 4 asyur ya, begitu ya. Makanya kan ini adalah satu masalah ya, satu masalah yang terjadi di masyarakat kita, dan itu menunjukkan bahwasannya masyarakat kita, sosial kita masih belum sensitif ya, belum peka dalam masalah ini. Jadi harusnya kan begini, ada tetangganya misalkan suaminya meninggal, dia menjalani masa iddah, dia paham menjalani masa iddah itu diam dalam rumahnya 4 bulan 10 hari ya, tetangganya yang ngasih makan misalkan semacam itu ya, kan begitu ya. Ini seakan karena sing ngurusi gitu ya. Ya, kemudian dinafkahi, disantuni selama masa iddahnya ya, disantuni selama masa iddahnya, terus begitu selesai masa iddahnya namanya janda ya. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya aku dan orang yang merawat janda seperti ini nanti di surga, kan gitu ya, kata Nabi SAW ya. Apa? Ya apa? Ini loh Pak.
Kan begitu. Keutamaan besar jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala kan gitu ya. Ya bayang kok pisan mari disantuni terus cocok dirabi. Subhanallah ya. Nah, pokok gak ngarai napa jenenge badai ya. Topan no, topan ya, tsunami. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab ya, jadi itu. Oke. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Istri mengajukan khuluk tapi sebenarnya suami masih ingin mempertahankan pernikahan. Dan karenanya suami sengaja menunda-nunda Ustaz, ketika diminta untuk menceraikan itu mengatakan biayanya kamu sendiri yang tanggung Ustaz. Oh, untuk sidang dan sebagainya itu Ustaz. Iya, iya. Ya tadi itu loh, kembali ke tadi itu loh. Kembali ke tadi, istrinya minta khulu, sudah nggak betah. Suami apa jenenge gak kepingin pegatan, menahan, mengulur. Nah kalau kamu seperti itu nggak ada pilihan ketiga, berbuat baik kepada dia, perbaiki akhlakmu, atau sabar kepada istrimu, minta maaf kepada istri gitu ya. Apa kekuranganku, ayo diperbaiki, damai, islah. Kalau ndak mau islah, ojo di gantung istrimu. Tapi kalau diminta khulu sama suami ini tidak bisa berbuat baik, tidak mau berubah, ojo digantung, ojo kayak emang seperti pertanyaan tadi itu gitu ya. Saya nggak mau, apa diulur-ulur supaya suami nggak situ. Jangan begitu. Oh dia sudah nggak betah kok. Ceritanya ini yang istrinya ini kecantol laki-laki lain Ustaz. Ya kalau wedok liyane ta wong ngono ae kok. Subhanallah. Suaminya masih sayang Ustaz. Hah? Suaminya masih sayang. Subhanallah. Dunia nggak selebar daun kelor, Mas Bro. Apalagi kasusnya seperti itu. Masalah istri sudah selingkuh, ngapain digandoli? Ya di atas langit masih ada langit. Ono sing luwih ayu mana lek golek sing luwih ayu. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Walhasil nasallahu salamah. Kita minta keselamatan ya, agar Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari perkara-perkara yang seperti itu. Hal itu terjadi kenapa? Tidak godul basor. Tidak godul basor. Suami tidak godul basor, wis kakean perbandingan di jobo. Akhirnya melihat istrinya kurang, kapate ayu, soalnya apa? Motone jelalatan. Sing wedok yang ngono, kakek nonton drakor, sinetron, semua macam-macam deh kono. Terus konco-koncone gitu ya. Akhirnya banding-bandingkan dengan suaminya. Atau tidak menutup masa lalu. Sik melok ndek grup-grup reuni lah, konco macam-macam, ketemu masa lalu, CLBK, subhanallah. Itu semua merusak. Itu semua merusak semua itu ya. Ya. Nah. Haula wala quwwata illa billah. Nggih. Pertanyaan lagi Ustaz. Nggih. Apakah termasuk syar'i khulu karena dilarang bekerja Ustaz sama suami Ustaz? Sedangkan si istri ini punya cita-cita ingin membahagiakan orang tuanya yang sudah menyekolahkan tinggi-tinggi. Baik. Suami melarang istri bekerja. Boleh? Boleh. Baik. Istri itu disekolahkan sama orang tuanya, kuliah besar, maka suami kasih kompensasi. Aku sing biayai bapakmu. Ngono gitu ojo ngomong kau oleh aku ngelanang. Arijalu kau wong menali nisa kudu patuh nang aku, kalau wetek lek ngono ae. Jangan begitu. Tak kira melarang istri kompensasi. Keinginanmu apa sih? Kan di omahe ngurus apa jenenge
apa jenenge anak-anak, didik anak yang baik. Kinan mau aku ngene Mas, ngene ya wis aku sing nanggung. Begitu. Minta tolong kepada Allah. Allah Maha kaya. Begitulah. Itu suami yang menginginkan kebaikan. Ojo suami asal larang ae, cuma larang-larang tok ae, larang. Oh, boleh larang-larang tok ngono ae. Gini gak oleh, gini gak oleh. Gitu ya. Lalu enggak memberikan apa kompensasi, ada kompensasi. Karena ada hati. Sampeyan niku menikahi bukan menikahi apa jenenge boneka. Menikahi manusia yang punya perasaan. Nah, perasaan ini dijaga. Kalau ingin bahagia itu dijaga, dirawat, dibahagiakan, diseneng-no. Kan begitu. Menikahi manusia yang punya perasaan, punya hati, punya pikiran. Kan seperti itu. Ojo nikah ya apa pokoknya gak oleh. Itu dalil pisan. Loro ati sing wedok. Masa ngono. Gitu ya. Ini nikahi perempuan, nikahi apa jenenge manusia. Ojo asal larang, sembarang larang. Ya. Ya, lek ngono ya sapa iso lek ngono kan gitu ya. Tapi yang ndak bisa itu, yang susah itu kan jadi apa? Suami yang bijaksana, yang menyenangkan dan membahagiakan istri. Ini yang harus diraih oleh setiap suami. Begitu. Ojo asal pokok jariku gak oleh ya. Gak oleh. Itu kita sudah diajari sama Rasulullah SAW. Apa Nabi? La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuna khairun lahun. Jangan kalian menghalangi, melarang wanita-wanita dari masjid-masjid Allah. Berarti apa? Tidak setiap perkara yang apa jenenge yang afdal, tidak setiap perkara semuanya itu suami boleh untuk melarang. Ada kalanya perkara bahkan yang lebih afdal ditinggalkan demi melakukan yang mafdul. Seperti sholat perempuan di rumah itu afdal daripada sholatnya di masjid. Tapi tatkala istri minta izin ke masjid, diizinkan, tidak boleh dilarang. Itu kan pengajaran, itu pendidikan. Suami itu dididik. Itu adalah isyarat. Tidak setiap hal itu dilarang. Gitu ya. Tidak setiap hal itu dilarang. Kalau kamu memberikan larangan, kasih kompensasi. Gimana caranya kamu menarik hatinya? Nah, kemudian misalkan istrinya sudah mengatakan orang tuaku menyekolahkan aku begini-begini, sudah mereka biaya banyak gitu ya, aku pengen bantu mereka. Itu kan curahan hatinya. Suami itu tempat curahan hati, kasih solusi, damaikan hatinya gitu. Ojo kak oleh ya sekolahmu, urusanmu sampai bapakmu. Waduh, ya apa gak loro hati gitu istri? Sakit hati enggak? Sakit hati. Mertuanya juga sakit hati. Ya, rong ini. Kan nama lian. Kan gitu ya. Namanya menikah itu kan menggabungkan hati, beberapa hati, ya. Hati suami, hati istrinya, hati mertuanya. Itu kan digabung, itu harus selaraskan begitu ya. Ojo nafsi dewe tidak bisa. Namanya menikah itu gabungan banyak hal, gabungan banyak kepentingan suami iya, kepentingan istri iya, kepentingan mertua juga iya. Lah kok enak kan ya ana wong lanang gak melok ngingoni, gak melok gedekno, gak melok nyekalahno, marung ngelamar dipek digondol, marung gak hubungan ambek mertua. Apa gak ngenes mertuane? Ngenes mboten? Kan itu, dijagalah perasaan seperti itu, wahai para suami. Gitu ya, mikir dhewe lek sampean ning dengjang itu ya anak wedok, itu pikiran juga gitu ya. Ya harus mikir begitu. Aku lek jange di anak wedok, aku diperlakukan kaya aku memperlakukan anak mertuaku ya apa. Kan begitu, harusnya kan mikirnya seperti itu. Paham insyaallah nggih? Nah, baik, dari ruangan apa ada yang mau ditanyakan? Cukup Ustaz. Iya cukup, jam 09.00 kurang 10 kurang seperempat ya. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas semoga bermanfaat, semoga rumah tangga kita dijadikan mawaddah, sakinah warahmah, amin ya rabbal alamin.
Kita akhiri wa sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.